Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di video selanjutnya, yaitu dengan materi sosiokultural dengan tema 3, yaitu keberagaman. Jadi di materi sosiokultural ini adalah bagaimana kita selaku calon ASN dites untuk memahami tentang ini ya, sosial dan culture atau kultur ya. Nah, ini jadi sosiokultural itu berasal dari dua kata, sosio atau sosial dan culture atau kultur ya. Oke, ini adalah lampiran 3 dari Permenpan RB ya nomor 38 tahun 2017 tentang P3K ASN dengan tema kompetensi sosiokultural. Kompetensinya atau kisi-kisinya ada satu ya, yaitu sebagai perekat bangsa. Nah, kita akan bacakan dulu apa itu perekat bangsa menurut Permenpan RB tersebut ya, yaitu kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemejemukan Indonesia, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri. Menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi di materi sosiokultural itu kalau di CPNS-nya adalah kayak materi wawasan kebangsaan gitulah ya. Jadi TWK-nya kalau di CPNS-nya, kalau di kita sosiokultural. Kenapa sih Pak calon ASN kok dites sosiokultural? Apa tujuannya Pak? Nah, ini akan kita jelaskan ya tujuan kenapa calon ASN dites sosiokultural. Nah, ini ya ada di prolog jawabannya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang memiliki beraneka ragam budaya, suku, ras, agama, bahasa, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan keanekaragaman institusi dalam masyarakat. Nah, jadi kenapa sosiokultural itu dites? Agar ASN-ASN itu nanti dia paham tentang kondisi negaranya. Bahwa bangsa Indonesia ini adalah beragam atau majemuk. Jadi nanti jangan sampai calon-calon ASN ini orang-orang yang tidak menerima keberagaman atau kemajemukan. Ini kan nanti bahaya. Sedangkan kita ASN itu adalah perekat bangsa, pemersatu bangsa, bukan pemecah belah. Makanya semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai wadah untuk membangun negara secara bersama dalam bingkai NKRI. Kesatuan di sini merupakan hasil konsensus atau kesepakatan bersama dari segenap komponen bangsa untuk mengatasi kerawanan dari keberagaman tersebut. Nah, dari keberagaman ini atau majemuk itu teman-teman, majemuk atau beragam itu punya dua potensi teman-teman. Yang pertama potensi positif, yang kedua potensi negatif. Potensi positif itu apa Pak? Potensi positif kalau kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakatnya paham tentang keberagaman di negaranya, dia merespon dengan toleransi, merespon dengan saling menghargai, merespon dengan saling menghormati, andap asor, tepo seliro, saling mengayomi, maka negara ini akan menjadi negara kuat. Kenapa? Karena tidak mudah dipecah belah. Teman-teman bayangin dulu seperti kita dijajah oleh Belanda yang sebegitu lamanya itu kan menggunakan politik belah bambu salah satunya. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Peranglah saudara, diadu domba. Nah, akhirnya setelah salah satu ada yang menang, tunduk juga sama penjajah. Nah itu
salah satu efeknya. Yang kedua, ada efek negatif. Kalau masyarakat Indonesia ini menyikapi keberagaman dan kemajemukan itu dengan negatif, maka punya potensi negatif juga. Apa? Ada peperangan antar suku. Bisa terjadi peperangan antar wilayah. Bahkan tidak dimungkinkan juga bisa terjadi peperangan antar etnis dan antar agama. Teman-teman bisa mengambil pelajaran dari peristiwa berkecamuknya perang antara Madura dan Sampit ya di Kalimantan, Madura dan suku Dayak. Teman-teman juga bisa melihat peristiwa Poso di Sulawesi Tengah antara umat Islam dan umat Kristen. Itu kan yang rugi siapa? Kita sendiri akhirnya. Makanya di materi keberagaman hari ini kita harus pandai-pandai bisa menjaga keberagaman tersebut bersama-sama, hidup berdampingan apapun suku bangsanya, budayanya, adat istiadatnya dan lain sebagainya, kita hidup berdampingan rukun. Nah, ini adalah kesimpulan dari kisi-kisi P3K-nya ini. Ya. Yang satu, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, jadi ASN itu ingat kisi-kisinya P3K itu adalah menghargai dan menghormati. Yang kedua, bersifat inklusif, terbuka dan mau membaur dengan masyarakat. Yang ketiga, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan yang keempat, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, begitu ya. Begitupun kita sebagai umat Islam misalnya, kita dianjurkan untuk hidup saling saling mengenal ya. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari suku-suku bangsa yang berbeda. Untuk apa? Lita'arofu. Untuk saling mengenal, hidup berdampingan ya. Oke. Ini adalah contoh soal sosiokultural keberagaman. Ini harus difahami betul oleh teman-teman ya, agar jangan sampai ketika tes nanti terkecoh dan salah menjawab ya. Satu, Anda ditugaskan oleh instansi tempat Anda bekerja di kantor yang pegawainya terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Nah, gimana nih kalau Anda ditugaskan di sebuah tempat? A. Berhati-hati dan selalu waspada jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Patuh terhadap aturan tersebut tanpa membantah. Melaksanakan aturan dan berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang baru. D. Minta pindah tugas ke tempat yang sesuai dengan Anda. Dari kisi-kisi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kisi-kisi dari calon P3K adalah beradaptasi, mau membaur, dan mau hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Berarti poin terbaiknya adalah antara B dan C ya. Patuh tanpa membantah atau melaksanakan aturan dan berusaha beradaptasi. Ini poin tertingginya ada di C ya. C ini poin 3-nya. Loh kenapa Pak? Bukan yang B, karena yang B ini baru patuh saja. Kalau yang C ini selain melaksanakan aturan, dia juga ada inisiatif berusaha beradaptasi. Berarti dia lebih inisiatif. Pada saat Anda mengikuti diklat pelatihan tingkat nasional, Anda ditempatkan oleh panitia dengan orang yang berbeda agama dan budayanya. Bagaimana? A. Merasa tidak nyaman dan tidak betah karena takut terjadi perselisihan, mengundurkan diri dari kegiatan pelatihan, menelepon panitia dan meminta untuk pindah kamar. Biasa saja karena saya sudah terbiasa berdampingan dengan perbedaan tersebut. Nah, dari kisi-kisi yang sudah saya jelasin sangat mudah akhirnya. Maka choice terbaiknya adalah yang delta ya. Nah, jadi yang lainnya ini adalah tidak siap untuk hidup berdampingan. Ini adalah flyer bimbingan ya, short course 2 pekan 8 kali meeting dengan materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Biayanya 199K, ini jaminan passing grade atau lulus tidak usah membayar. Untuk registrasi tanya-tanya silahkan di nomor berikut. Kita lanjut. Suatu hari di kantor Anda terjadi perselisihan antara dua orang rekan Anda yang berbeda adat istiadat dan berbeda budayanya. Dalam hal ini Anda A. Membela salah satu teman Anda karena berasal dari satu wilayah.
menjadi penengah di antara keduanya agar saling menghargai satu sama lain, ikut memprovokasi mereka agar lebih seru, waduh ya, ikut memprovokasi. Acuh terhadap kejadian tersebut karena itu urusan mereka. Nah, kira-kira yang mana nih? Teman-teman bisa di-pause dulu, terus ikut menjawab. Membela salah satu berarti kurang tepat, menjadi penengah, nah ini poin terbaiknya. Ya. Ini acuh cuek ya, apalagi menjadi provokasi, ini poin paling rendah, ini 2, ini 3. Nah, sangat mudah ya kalau sudah mempelajari materi keberagaman, karena kita adalah negara yang beragam, majemuk, dan mari kita sama-sama hidup berdampingan memajukan bangsa Indonesia dengan saling hormat menghormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih, saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institute CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN Kudus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Anggara. Kenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Al-Jabar, formasi dosen Al-Jabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu persatu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.